Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 48 sesi selasa 2 lab simulasi komputer UPN Veteran Jawa Timur, yang beranggotakan saya sendiri Siti Sofia Maisaro dengan NPM 190320100034 dan partner saya Novia Dwi Susanti dengan NPM 190320100038. Kami akan menjelaskan laporan yang telah kita kerjakan. Untuk modul yang kita bahas saat ini yaitu modul 4 Stella. Stella merupakan perangkat lunak software yang menggunakan prinsip model dinamik dengan berorientasi objek. Kegunaan dari aplikasi Stella adalah dapat membantu mempelajari sistem dinamis tanpa menulis ribuan garis kode. Aplikasi Stella merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mempermodelan berbasis flowchart. Fungsi dari software Stella adalah menciptakan suatu model dan dari model tersebut selanjutnya dapat dilakukan simulasi, analisis, dan komunikasi. Lalu ada cara program Stella bekerja adalah melalui tahap-tahap sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu tahap mapping dan numerating, yang kedua yaitu tahap simulating, yang ketiga analyzing, dan yang keempat communicating. Di dalam program Stella ada 3 jenjang antara layering untuk mempermudah pengelolaan modal, terutama untuk model yang sangat kompleks. Ketiga jenjang tersebut adalah untuk yang pertama high level mapping layer, model construction layer, dan equation layer. Lalu dalam aplikasi Stella terdapat beberapa alat penyusun model yang tersedia di dalamnya. Terdapat 4 icon penting dalam penyusunan atau pembuatan model dalam software Stella, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu stock, yang kedua yaitu flow, yang ketiga converter, yang keempat konektor. Lalu studi kasus yang dibahas yaitu tentang analisis simulasi software Stella pada produksi tisu di PT Agatama. Studi kasus dalam penelitian ini yaitu PT Agatama tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen akan permintaan produksi tisu. Tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan persediaan bahan baku produk tisu atau menambah kapasitas produksi tisu sehingga dapat menstabilkan produksi tisu selanjutnya dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan demikian, PT Agatama menggunakan bantuan software Stella untuk memecahkan masalah tersebut dengan mensimulasikan beberapa kondisi sesuai dengan hubungan antar variabel. Kemudian dari kondisi tersebut dipilih yang paling tepat sesuai dengan kondisi kebutuhan, yaitu ketersediaan bahan baku dalam memproduksi tisu untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan membuat model dan simulasi sistem dinamik. Perusahaan diharapkan dapat menambah stok bahan baku kayu sebagai bahan produksi agar perusahaan bisa memenuhi permintaan konsumen akan produk tisu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Selanjutnya yaitu pengaplikasian software Stella pada persediaan tisu. Langkah pertama yaitu dengan mengeklik stop sebanyak 3 kali. Stop merupakan faktor yang mendasari pada persediaan tisu. Yang pertama, persaringan dengan jumlah permintaan. Yang kedua yaitu stok tisu.
Yang ketiga, merupakan bahan baku dari tisu yaitu stok kayu. Selanjutnya, kita klik flow akan input dan output dari masing-masing stok. Pada masing-masing stok pasti akan terjadi kemungkinan yang dapat menyebabkan jumlah permintaan berkurang maupun meningkat, yaitu yang pertama, kemungkinan akan peningkatan pemakaian. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah penurunan daya beli. Selanjutnya, trik konverter yaitu faktor yang mempengaruhi terjadinya kemungkinan tersebut. Pada penurunan daya beli, faktor yang terjadi yaitu presentasi penurunan. Kemudian untuk peningkatan pemakaian, faktor yang mempengaruhi adalah presentasi peningkatan pemakaian. Selanjutnya, dari semua faktor yang terjadi, kita hubungkan dengan action connector. Yaitu jumlah permintaan sangat berpengaruh pada penurunan daya beli. Kita hubungkan. Kemudian presentase penurunan akan berpengaruh pada penurunan daya beli. Kemudian kita hubungkan. Faktor yang lain sama, jumlah permintaan akan sangat berpengaruh pada peningkatan pemakaian. Persentase peningkatan juga akan berpengaruh pada peningkatan pemakaian. Setelah itu, kita akan mengisi lagi untuk flow dari stok tisu dan ke stok kayu. Caranya sama seperti pada jumlah permintaan.
Setelah dilakukan pembuatan model simulasi pada persediaan tisu, selanjutnya kita akan memasukkan data yang sudah diperoleh sebelumnya, yaitu pertama yaitu presentasi penurunan dengan cara klik 2 kali, yaitu kita isi sebesar 0,02 dan kita oke. Presentasi peningkatan pemakaian yaitu 0,006. Kemudian untuk komposisi bahan baku kayu yaitu sebesar 1. Selanjutnya presentase peningkatan produksi kayu yaitu 0,2. Kemudian presentase kerusakan yaitu sebesar 0,03. Setelah itu kita akan isi tentang penurunan daya beli, yaitu dengan cara 2 kali, yaitu yang kita masukkan adalah persentase penurunan dikalikan dengan jumlah permintaan, dan kita klik OK. Pada peningkatan pemakaian juga sama, yaitu persentase pemakaian dikalikan jumlah permintaan. Dan untuk konsumsi tisu, yaitu stok tisu dikurangi dengan jumlah permintaan. Stok tisu pemakaian bahan baku kayu dikalikan dengan stok kayu. Pada produksi kayu, masa produksi kayu dikalikan dengan stok kayu. Pada bahan baku rusak, yaitu persentase kerusakan dikalikan dengan stok kayu. Nah, untuk mengisi jumlah permintaan sama, yaitu 2 kali, kemudian diisi yaitu sebesar 2048. Untuk stok tisunya yaitu kita isi produksi tisu karena outputnya yaitu produksi tisu. Kemudian untuk stok kayu diisikan sebesar 5048. Setelah semua data terisi, kemudian kita akan melakukan simulasi. Yang pertama dengan cara graph, yaitu kita klik graph, kemudian kita drag dan kita klik di samping model simulasi. Setelah muncul gambar seperti ini, kemudian kita akan mengisi datanya terlebih dahulu, yaitu jumlah permintaan, stok tisu, produksi tisu, dan juga konsumsi tisu dengan time series. Kemudian klik OK. Nah, setelah kita pilih, yaitu kemudian akan keluar data seperti berikut ini. Selanjutnya kita akan run dari graph yang sudah diketahui datanya dengan cara klik run. Dan kita atur dulu run spesifikasinya, yaitu dengan from 1 sampai dengan 12 bulan. DT-nya yaitu sebesar 1. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita run. Setelah itu muncul grafik seperti pada graph berikut, yaitu dapat dianalisa bahwa persediaan tisu pada bulan Januari sampai dengan bulan Agustus dapat dilihat yaitu belum memenuhi permintaan dikarenakan persediaan bahan baku tisu dan produksi tisu belum mampu mencukupi. Tetapi pada bulan September sampai dengan bulan Desember, persediaan terus meningkat dan dapat memenuhi permintaan yang dapat dilihat pada grafik berwarna merah muda ini, yaitu nomor 3, dan juga grafik permintaan pada nomor 1 yang warna biru. Hal ini dikarenakan persediaan kayu yang stabil sehingga mencukupi
permintaan dan proses produksi dapat terus dilakukan. Selain menganalisa dalam grafik pad juga dapat dilakukan pada tabel pad, yaitu kita klik tabel pad, kemudian kita klik. Setelah itu kita klik 2 kali untuk memasukkan data, sama seperti pada grafik pad, itu jumlah permintaan, stok kayu, stok tisu, memenuhi tisu, dan juga produksi tisu. Dan kita oke. Setelah itu kita run dan pastikan terlebih dahulu untuk spesifikasinya sampai dengan 12 bulan. Setelah itu kita run. Setelah kita run akan muncul data seperti berikut ini yang dapat diketahui bahwa bahan baku yang digunakan adalah bahan baku kayu dan dapat dianalisa jumlah permintaan tisu dari bulan Januari sampai Desember berbanding lurus dengan stok tisu dan stok kayu. Artinya peningkatan jumlah permintaan tisu harus diimbangi dengan peningkatan stok tisu dan bahan baku berupa kayu, sehingga produksi dapat terus dilakukan. Sekian penjelasan dari simulasi Software Stella. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Lalu untuk kesimpulannya, yaitu hasil output dari Software Stella diketahui pada grafik dapat disimpulkan bahwa persediaan tisu pada bulan Januari sampai Agustus belum memenuhi permintaan. Hal ini dikarenakan persediaan tisu dan produksi tisu belum mampu mencukupi. Tetapi pada bulan selanjutnya, yaitu bulan September sampai Desember, persediaan terus meningkat dan dapat memenuhi permintaan yang dapat dilihat pada grafik merah muda dan permintaan pada grafik biru. Hal ini dikarenakan persediaan bahan baku kayu yang kurang stabil, akan tetapi pada bulan September sampai Desember persediaan kayu terus meningkat dan dapat memenuhi permintaan, sehingga proses produksi dapat terus dilakukan. Kemudian untuk output tabel pada tabel pad, model simulasi persediaan tisu pada proses produksi kertas dengan bahan baku yang digunakan adalah kayu dengan komposisi 100%, serta berdasarkan tabel pad di atas bahwa jumlah permintaan tisu di bulan Januari sampai Desember berbanding lurus dengan stok tisu dan stok kayu. Artinya peningkatan jumlah permintaan tisu harus diimbangi dengan peningkatan stok tisu dan bahan baku berupa kayu. Jadi perusahaan perlu menambah stok bahan baku kayu sebagai bahan produksi agar perusahaan bisa memenuhi permintaan konsumen akan produk tisu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.